Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, Morbidelli beberkan kunci utama kebangkitannya di MotoGP 2020. Yang kedua, Valentino Rossi sering bantu Luca Marini saat kesulitan dalam balapan. Yang ketiga, Petrucci akui persahabatannya dengan Dovizioso rusak gara-gara insiden Aragon. Ayo, kita kupas tuntas satu persatu. Morbidelli beberkan kunci utama kebangkitannya di MotoGP 2020. MotoGP 2020 menjadi musim terbaik Franco Morbidelli. Bagaimana tidak, di musim itu ia sukses meraih status sebagai runner-up 2020. Sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa, bukan? Padahal MotoGP 2020 adalah tahun ketiga Morbidelli berada di kelas tersebut. Namun, nyatanya ia sanggup tampil luar biasa di tahun ketiganya kendarai motor MotoGP, khususnya bersama Petronas Yamaha SRT. Lantas, apa yang menjadi kunci kesuksesan Morbidelli itu? Kunci kesuksesannya adalah Morbidelli sejak awal musim sudah semakin menguasai motor YZR M1. Sebelum-sebelumnya pada MotoGP 2018 dan 2019, kendala utama Morbidelli adalah menguasai motor yang ia kendarai. Namun, di MotoGP 2020, Morbidelli pada akhirnya sanggup menguasai motornya sejak kompetisi belum dimulai. Alhasil, sejak awal musim Morbidelli memiliki kepercayaan diri bahwa dirinya bisa berbuat banyak di MotoGP 2020. Dan benar saja, Morbidelli berhasil tampil sangat baik di sepanjang MotoGP 2020. Saya sudah merasa lebih nyaman dengan motor, mungkin karena saya sudah mengenal motor jauh lebih baik. Terbukti di Qatar Circuit Losail, kami sudah melakukan kemajuan dan kami harus terus mempertahankannya, kata Morbidelli dikutip dari Petronas Yamaha SRT, Selasa 12 Januari 2021. Sebelumnya ketika baru bergabung dengan Petronas Yamaha 2019 silam, Morbidelli memang kesulitan dengan motor tim tersebut. Apalagi saat pertama kali naik ke kelas MotoGP, Morbidelli langsung mengendarai motor Honda dan bukan Yamaha. Saat naik ke kelas MotoGP, Franco Morbidelli tepatnya menggunakan motor Honda bersama Mark VDS. Penampilan Morbidelli bersama Petronas Yamaha terbilang cukup luar biasa di musim pertamanya mengendari motor YZR M1. Ia mampu finish di urutan ke-10 pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2019. Jauh lebih baik ketimbang saat Morbidelli masih mengendarai Honda, di mana pada saat itu dirinya hanya bisa di peringkat ke-15. Tentu banyak yang berpikir tampaknya pembalap asal Italia itu sangat cocok dengan kinerja dari YZR M1 buatan Yamaha tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya di MotoGP 2019 itu, Morbidelli masih kesulitan untuk beradaptasi dengan motor Yamaha. Terbukti saat masih di Mark VDS, Morbidelli hanya terjatuh 1 kali saat di balapan seri Valencia. Sedangkan saat di Petronas Yamaha, Morbidelli tercatat mengalami kecelakaan sebanyak 6 balapan. Itu semua menjadi bukti bahwa Morbidelli masih belum terlalu menaklukkan YZR M1. Valentino Rossi sering bantu Luca Marini saat kesulitan dalam balapan. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, mengakui peran besar sang kakak dalam perjalanan karirnya di dunia balap motor. Ia sering mendapat bantuan dari Valentino Rossi kala kesulitan menjalani balapan. Marini pun mengakui bahwa Rossi sangat responsif dalam memberi jawaban atas setiap pertanyaannya soal balapan. Tak kayal, aksi yang jauh lebih apik akhirnya bisa ditunjukkan Luca Marini. Peran Rossi dalam karirnya tidak hanya dirasakan secara langsung dengan memberi masukan soal penampilan dalam balapan. Marini juga merasakan kontribusi besar sang kakak dari akademi balap yang dibangun Rossi, yakni Akademi VR46. Marini sering juga diketahui merupakan jebolan dari akademi tersebut. Marini bahkan turut masuk ke tim balap yang didirikan Rossi, yakni Sky Racing VR46 Team yang mentas di kelas Moto2 dan Moto3. Bahkan pada musim 2021 ini,
Marini yang sudah naik ke kelas MotoGP akan tetap mendapat dukungan dari tim milik Rossi. Meski membalap dengan Ducati, ia tetap akan berada di bawah naungan Sky Racing VR46 Team. Dengan kondisi ini, Marini tentu saja begitu menghargai jasa besar Valentino Rossi dalam perjalanan karirnya sebagai pembalap. Karir secemerlang sang kakak pun diharapkan bisa juga diukirnya. Saat masih di pedok, kami bertemu Vale untuk membicarakan teknik, mengajukan pertanyaan dan ia memberi kami saran, ujar Marini. Sebagaimana dikutip dari pedok GP Senin 11 Januari 2021. Jika kami mendapat masalah di tikungan, saya mengiriminya pesan dan dia segera menanggapi saya serta memberitahu saya apa yang dia pikirkan tentang itu, lanjutnya. Salah satu hal baik tentang Akademi VR46 The Range adalah setelah setiap balapan kita semua duduk bersama mengobrol dan bercanda. Kami membahas balapan, tetapi juga topik lain dan itu membuat kami tumbuh sebagai manusia, bukan hanya sebagai pembalap, tukas Marini. Petrucci akui hubungan persahabatannya dengan Dovizioso rusak gara-gara insiden Aragon. Mantan pembalap Ducati Danilo Petrucci mengakui hubungannya dengan Andrea Dovizioso telah rusak. Hal itu imbas dari insiden di MotoGP Aragon 2020 yang berlangsung pada Oktober lalu. Memang tidak ada yang menyangka bahwa persahabatan antara Dovizioso dan Petrucci telah rusak. Sebab ketika Petrucci pertama kali muncul ke tim pabrikan, Dovizioso benar-benar memberikan bantuan kepadanya secara sukarela. Sejak saat itu, keduanya terlihat kompak sebagai seorang rekan tim yang baik. Sayangnya, hubungan mereka retak setelah insiden di sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2020. Kala itu, Dovizioso marah besar kepada Petrucci karena membuntuti dan menyalipnya di akhir kualifikasi pertama. Karena ada insiden itu, Petrucci pun berhak lolos ke Q2, sementara Dovizioso tertahan dan start dari urusan ke-13. Kejadian itu, Dovizioso kemudian mengamuk. Namun Dovizioso semakin bertambah kesal karena Petrucci seakan cuek akan hal itu. Setelah itu, keduanya pun mengalami hubungan yang tidak harmonis. Namun Petrucci menyadari kesalahannya itu dan mengungkapkan permintaan maaf. Untuk hubungan saya dengan Andrea, seri Aragon benar-benar masalah yang mematahkan persahabatan kami, ungkap Petrucci mengutip dari GP1 Senin 11 Januari 2021. Itu adalah hubungan yang belum pernah terlihat di MotoGP. Tapi kami mengetahuinya secara langsung. Ketika Anda berada di balapan dan di kualifikasi, Anda tidak bisa terganggu dengan orang lain. Ada banyak cerita, bahkan yang tidak terlihat di depan kamera. Saya minta maaf tentang kisah di Aragon itu. Lanjut pembalap yang akan berkiprah di KTM Tech3 pada musim 2021. Saya menutup mata dan berpikir untuk melakukan yang terbaik. Saya minta maaf, ia harus tersingkir. Jack cepat dan menyingkirkannya, sementara saya pikir dia dan saya akan lolos, sambungnya. Saya menyesal telah menciptakan ini, meskipun saya tidak berpikir itu merusak hubungan kami, pungkas pembalap berpaspor Italia tersebut. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda, dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.